Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Nisa Lauzi TV. Ya, di video saya yang lalu saya sempat membahas tentang kenapa ya masih ada juga orang tua yang merasa anaknya kalau boleh kita katakan nakal, sulit diatur. Ya, intinya memiliki perilaku dan akhlak yang kurang baik gitu, yang kurang menyenangkan, yang kurang sesuai dengan ekspektasi orang tua. Dan bisa dibilang sering kali ini terjadi di saat kita merasa bahwa kayaknya kita udah ngedoain dia deh setiap harinya agar menjadi anak yang soleh, anak yang soleha, anak baik. Tapi kok kayak gini ya, why gitu? Apa yang salah gitu? Apa yang kemudian harus kita lakukan untuk bisa memperbaiki situasi ini dan juga bisa memperbaiki akhlak dan juga perilakunya si anak ini, ya kan? Nah, yang perlu diingat adalah bahwa dalam kehidupan kita, setiap tahap perkembangan itu memiliki tantangan dan juga memiliki tugasnya masing-masing. Ya, tugas perkembangan usia baby akan berbeda dengan tugas perkembangan di masa usia TK atau usia masuk sekolah SD misalnya. Maka setiap fase mencapai fase tersebut biasanya akan terjadi perubahan-perubahan yang mungkin saja akan dialami oleh anak dan itu tidak selamanya mulus gitu. Jadi yang perlu diingat adalah bahwa kehidupan anak-anak kita tidak akan steril sepenuhnya, tidak akan homogen sepenuhnya karena dia adalah makhluk sosial yang berinteraksi dengan dunia di sekelilingnya dan juga dia memiliki tahap perkembangan yang harus dia lalui dan harus dia penuhi. Nah, itu poin pertama yang mungkin bisa kita jadikan sebuah pegangan. Kenapa kok ada masa di mana anak kita kok malah jadi sulit diatur, banyak tingkahnya dan banyak polanya yang malah bikin kita pusing, bikin kita gak nyaman ya. Nah, yang berikutnya poin kedua dari kenapa kita bertanya-tanya anak kita kok menjadi tidak bisa berlaku sesuai dengan ekspektasi kita. Yang kedua adalah anak ini mungkin merupakan teguran dari Yang Maha Kuasa, dari Allah, dari Tuhan kita ya. Karena kalau dalam Islam sendiri itu memang ada bahwa kalau anakmu berperilaku yang kurang menyenangkan buatmu, bisa jadi itu adalah sebuah teguran ya, teguran dari Allah untuk diri kita sebagai orang tua untuk kembali evaluasi. Dan saya pikir ini sejalan ya, bahwa kadang-kadang kita suka lupa nih dalam konteks ilmu psikologi, kita seringkali lupa bahwa kita menuntut kepada anak kita sebuah kesempurnaan berdasarkan versi kita, berdasarkan ekspektasi kita. Tapi kita lupa juga untuk memenuhi hak-haknya anak kita untuk memberikan contoh atau menjadi teladan bagi mereka agar mereka tahu mana sih yang memang harusnya mereka lakukan dan mana yang harusnya mereka tinggalkan. Dan ini seringkali terjadi di antara kita orang tua, bahkan saya pribadi pun pernah melakukan kesalahan ini sebagai orang tua gitu. Jadi sering kita lihat gitu ya, ada orang misalnya nih contohnya, orang tua melarang anaknya untuk tidak main gadget misalnya gitu ya. Kamu jangan sering main gadget nak gitu ya, jangan nanti mata kamu cepet sakit, terus nanti kamu ini begini bla bla gitu ya. Nah kemudian si ayah atau si ibu ini saat mengisi waktu luangnya dia mengambil gadget. Nah, ketika si anak ngajak ngobrol, dia malah sibuk dengan gadgetnya dan dia hanya menanggapi anaknya dengan sambil lalu aja gitu. Oh iya ya, cuma gitu-gitu aja. Nah, anak kan belajar ya dari situ. Anak belajar bagaimana ada ketidaksinkron dan konsisten antara sikap orang tuanya dengan apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Maka poin kedua ini yaitu bagaimana kita memahami bahwa perilaku anak kita yang sedang tidak menyenangkan ini adalah sebuah teguran dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu mengevaluasi diri kita sebagai orang tua, apakah sudah benar pola asuh kita terhadap mereka. Nah, poin yang ketiga yang bisa kita lakukan apabila kita mendapati anak kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kok anak kita sulit diatur dan sebagainya, maka mungkin kita harus melihat lingkungan di sekitar kita.
bisa jadi tanpa kita sadari kita memberikan lingkungan-lingkungan pertemanan, pergaulan yang kurang bagus. Bisa jadi saat kita melakukan sebuah istilahnya kita memberikan kebebasan pada anak-anak kita untuk bergaul, dan kita kemudian melepaskannya gitu saja tanpa ada kontrol, tanpa ada pemantauan, sehingga anak tidak bisa memilih mana yang baik dan benar dan tidak bisa memahami apa yang harusnya dia lakukan dalam bentuk pertemanan itu. Nah, ini yang sering kali terjadi, sehingga perlu sekali kita sebagai orang tua tetap memiliki kontrol dan memantau anak-anak kita dengan segala kondisinya, apa yang sedang dia lakukan bersama teman-temannya, dan apa yang harus kita ingatkan pada mereka agar membatasi diri dan agar tidak mudah terjerumus terhadap tawaran-tawaran dan sebagainya. Mungkin itu bisa salah satu yang dijadikan sebuah evaluasi lagi bagi kita. Karena biar bagaimanapun juga peran orang tua di usia berapapun itu penting sekali. Secara ideal orang tua di sini adalah kedua belah pihak ya. Jadi baik ibunya maupun ayahnya. Jadi bukan hanya ibunya sendiri atau ayahnya sendiri, tapi kedua belah pihak. Walaupun banyak sekali kondisi-kondisi di lapangan di mana ideal ini belum tentu bisa dilakukan sepenuhnya. Contoh misalnya yang single mother atau single father, atau yang orang tuanya bekerja di luar negeri dan anaknya dititipkan pada neneknya dan sebagainya, atau orang tuanya menitipkan pengasuhan pada babysitter, pada suster, pada ART. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Tapi yang perlu diingat adalah ada 3 poin tadi. Yang pertama, bagaimana kita memahami bahwa ada kondisi-kondisi di mana anak itu harus dilihat bagaimana tahap perkembangannya dan sebagainya, kondisi dia tidak bisa steril gitu ya. Yang kedua, kita juga perlu memahami bahwa mungkin ini teguran buat kita untuk memperbaiki diri kita sendiri dulu sebelum kita menuntut banyak kepada anak kita. Yang ketiga adalah bagaimana kita memiliki kontrol dan juga pengawasan terhadap anak-anak kita di lingkungan sosial mereka. Demikian video dari Niza Lauzi TV kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.